Apa pendapat Ustaz terhadap pernyataan kami bermadhab fikih Syafi'i? Kami berakidah dengan akidah Asy'ari, bertasawuf dengan Al-Ghazali. Jelas ini pernyataan yang tidak benar. Dan tidak boleh seorang muslim mengucapkan pernyataan keyakinan seperti ini. Karena apa? Karena Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengambil agama kita dari 3 orang ini. Allah perintahkan kita mengambil agama dari mana? Al-Quran dan Al-Kitab. Al-Sunnah dan Al-Quran, Al-Kitab dan Al-Sunnah. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa. Ayat berapa? 56 atau berapa? Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah mutlak. Atii'u Allah, kata kerja atii'u diulang. Wa atii'ur rasul diulang 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Perhatikan, kata kerja ati'u diulang 2 kali. Berarti ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak. Wa ulil amri, dan ulil amri di antara kamu. Diulang tidak kata ati'u? Tidak diulang. Apa maknanya? Maknanya, ketaatan kepada ulil amri terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sekarang saya tanya, siapa ulil amri itu? Ada pemerintah, ada ulama. Yang benar yang mana? Ada pemimpin kaum muslimin. Dua-duanya benar. Ulil amri adalah yang mengambil bagian terbesar, al-ulama. Kemudian al-umara. Ulama bagian ilmunya. Ulil amri bagian pelaksanaan. Karena ulama tidak mempunyai kekuasaan. Ulil amri diberitahukan. Menurut syariat Allah begini. Maka pemerintah melaksanakan. Karena itu ulil amri adalah al-ulama wal umara. Tidak boleh mentaati mereka secara mutlak. Tidak boleh. Berarti pengikutan kita di dalam beragama secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat itu mengambil agama mereka tidak dari perkataan manusia, tapi dari Allah dan Rasulnya. Mereka beredar bersama Alkitab dan Sunnah. Syafi'i tidak akan pernah mau diikuti. Karena beliau tahu. Bukan beliau yang diikuti Rasulullah SAW. Perkataan beliau kalau bertentangan dengan hadis, tolak, kata beliau. Kata beliau, la tuqalliduni. Jangan kamu taklid kepada aku. Al-Imam Al-Muzani, murid beliau, ketika meringkas kitab meringkas beberapa kitab Syafi'i, beliau mengatakan, ini Syafi'i, saya ringkas kitab ini atas pesan Syafi'i, atas pesan Asy-Syafi'i, agar tidak bertaklid kepada beliau. Kalau kita ikuti hanya Syafi'i saja, akan banyak sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Bagaimana kita mengambil fikih dari sini kalau yang kita ikuti betul-betul Syafi'i? Bukan Syafi'i orang Jakarta, bukan. Betul-betul imam, orang Quraisy. Itu kita akan ketinggalan sunnah demikian banyaknya. Saya ambil contoh. Ada nggak kitab Al-Um di sini? Kalau ada kitab Al-Um, saya bisa berikan berapa contoh yang Syafi'i tidak mengetahuinya, atau belum sampai ilmu kepada beliau, atau sampai kepada beliau melalui jalan yang dhaif. Satu saja, karena kepanjangan kalau saya bahas tuntas. Azan yang biasa kita laksanakan, itu azan Bilal. Azan yang biasa kita laksanakan, itu azan Bilal. Itu hadisnya riwayat Abu Daud dan lain-lain. Syafi'i pakai tidak azan itu? Tidak. Syafi'i pakai azan penduduk Mekah, azan Abi Mahdhurah. Bukan azan Bilal. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, seharusnya kita tidak pakai azan Bilal, tapi pakai azan Abi Mahdhurah. Karena Nabi SAW menerangkan tentang azan ada 2. Azan yang biasa kita dengar, dan azan Abi Mahdhurah. Yaitu syahadatain diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau azan Bilal, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu azan Bilal. Kan dipakai di sini azan Bilal, di Indonesia juga begitu. Tapi azan Syafi'i, azan Abi Mahdzurah yang diinikan oleh Syafi'i. Ini dia azannya karena Syafi'i kan penduduk di Mekah, tinggal di Mekah. Kemudian belajar kepada Imam Malik di Madinah, kemudian ke Baghdad, kemudian balik lagi Mekah, kemudian Baghdad lagi, kemudian hijrah di Mesir, dan pada tahun 204 wafat di Mesir. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, umurnya 54 tahun. Beliau azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah dengan suara yang lebih tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 2 kali ulang syahadatain itu. Baru hayya 'alas salat dan seterusnya. Ada yang mau azan seperti itu? Geger satu negeri itu. Saya lah dulu orang pertama yang azan itu di Indonesia. Tahun 87. Maka terjadi kegegeran, azan aneh ini. Kok diulang? Tapi sebelum saya melaksanakan, saya tulis dulu. Saya berikan bayan. Selama 1 tahun beredar tulisan itu. Ada azan ini. Saya ingin tunjukkan, kalau kita menentukan salah satu mazhab, maka kita akan kehilangan sunnah. Tapi kalau kita ambil dari sunnah Nabi dan meminta bantuan dari para ulama, dari Syafi'i, dari Malik, dari lain-lain, insya Allah kita akan menguasai sunnah. Setelah setahun, maka pada tahun 87 ya, 86, 87, saya azan sendiri. Di masjid tempat saya mengajar. Masjid Jami, besar sekali masjidnya. Azan. Orang-orang dengar ini azan, apa ini? Akhirnya ramai. Saya biarkan saja. Karena di sana kan bebas ya. Wah, dibantahlah saya. Bantah oleh sebagian ahli ilmu. Bilang hadisnya dhaif dan lain sebagainya. Akhirnya saya memerintahkan sebagian ikhwan untuk menulis surat, menyampaikan untuk kita adakan debat terbuka. Debat terbuka. Mereka siap. Maka ditentukanlah harinya. Tahun 88. Debat terbuka. Dihadiri oleh pejabat, polisi, dan semua resmi. Di masjid. Ba'da Isya sampai tengah malam jam 12. Saya bawa kitab banyak. Dulu belum ada HP atau yang bisa simpan ya. Jadi harus bawa kitab banyak, 1 mobil. Untuk saya tunjukkan, ini dia. Ini dia hadis ini dianut, azan ini. 3 mazhab menjelaskannya. Syafi'i, Malik, Hambali. Antum mengaku Syafi'i tapi tidak pakai azan ini. Saya bacakan ini kitab begini, kitab ini begini, kitab ini begini, hadisnya sahih. Hadisnya siapa yang meriwayatkan? Imam Muslim, Imam Abu Daud, semuanya di medan perdebatan itu sampai akhirnya Pak Kiai pun rujuk. Maka resmilah azan itu dikumandangkan. Maka pada hari Jumat dikumandangkan. Gitu. Kalau di sini ya geger, nanti jangan usah. Gitu. Ini saya hanya memberikan salah satu contoh. Kalau kita menentukan salah satu mazhab, maka kita akan kehilangan sunnah. Tambah satu lagi contohnya. Masalah fikih juga. Biasanya kita, wah ini nggak kejawab, ini pertanyaan banyak benar. Biasanya kita, selepas 2 rakaat, bangkit dari rakaat kedua mau rakaat ketiga, kan mengangkat tangan. Itu sudah jadi kebiasaan kita. Syafi'i tidak. Karena hadis itu tidak sampai kepada Syafi'i. Berarti kalau kita mau ngikuti mazhab Syafi'i, ya nggak usah pakai. Tapi kita kehilangan sunnah. Syafi'i, kata Syafi'i, kalau hadis itu sahih, sabit, saya pakai. Tapi belum sampai sama beliau. Beliau ragu. Berarti kita tidak boleh menentukan fikihnya Syafi'i. Nggak boleh. Nggak boleh. Syafi'inya nggak mau. Apalagi dikatakan akidahnya Asy'ari. Seolah-olah Syafi'i tidak tahu akidah. Kemudian Syafi'i lebih dahulu dari Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari hidup di abad ke-3 dan ke-4. Dan awalnya Mu'tazilah. 10 tahun di Mu'tazilah. Kemudian pindah ke mazhab Ibnu Qulab. Kemudian sampai akhir hayatnya. Kemudian dia menulis akhir hayatnya kitab Al-Ibanah. Dan dia rujuk ke manhaj salaf. Tetapi di manhaj Ibnu Qulab.
Sebagian nama dan sifat Allah beliau imani, sebagian ditakwil. Maka kemudian orang menyandarkan akidah Asy'ariyah. Kalau yang diikuti adalah Abul Hasan al-Asy'ari, maka orang-orang Asy'ariyah harus isbat istiwa Allah 'alal arsy. Tapi sebagian orang-orang Asy'ariyah yang belakangan tidak isbat istiwa 'alal arsy, tapi istaula, menyalahi Abul Hasan al-Asy'ari. Saya pernah membacakan kitabnya di kitab Al-Ibanah. Dan Abul Hasan al-Asy'ari tidak sempurna rujuk ke dalam manhaj salaf. Ada beberapa sifat Allah yang beliau takwil, tafsir lain. Seperti sifat mahabbah, sifat redha, dan lain sebagainya. Itu Abul Hasannya. Saya kira, wallahu a'lam, hanya pengakuan saja. Tapi tatbiknya, penerapannya pun mereka tidak tahu. Apalagi tasawuf Al-Ghazali. Tasawuf tidak termasuk dari ajaran Islam. Dan saya kira panjang sekali kalau saya memberikan penjelasan itu.